foto-foto dan video tak pantas diduga sosok mirip Abizar dengan pose sensitif layar sensor tiba-tiba saja beredar di jagat sosial media. Pemirsa Silet RCTI, jika sebelumnya berseteru dengan artis Kartika Putri terkait kasus skincare, lagi-lagi Dr. Richard Lee mendulang masalah gara-gara kembali mengulas kosmetik berbahaya. Kali ini bersama Dr. Oki Pratama, Dr. Richard Lee bahkan menguak adanya dugaan mafia skincare yang berani menjual kosmetik dan produk perawatan kecantikan mengandung bahaya, yang sontak saja viral hingga memanas. Pasalnya, Henny, pengusaha produk skincare merasa tersenggol hingga menggandeng pengacara untuk melakukan aksi hukum. Alih-alih takut, Dr. Richard Lee bersama Dr. Oki bahkan mendatangi langsung tempat Henny menggelar konferensi pers untuk melakukan upaya damai, justru menjulangkan drama mengejutkan. Pasalnya, pihak Henny justru menutup pintu hingga membuat Dr. Richard dan Dr. Oki tetap berada di luar. 3 minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicaci maki dan difitnah. Tapi saya harus memikirkan nasib ribuan karyawan saya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan yang saya bangun. Disebut ada mafia skincare. Nah, kata-kata mafia skincare ini pertama-tama dimunculkan pada podcastnya saudara Richard Lee dan saudara Dr. Oki. Kan mau tabayun katanya. Selagi kami benar tidak ada rasa takut karena kami tahu Indonesia itu tegak lurus keadilan. Tapi sayang banget ya, kan tadi nyebut nama kan, kenapa kami nggak boleh masuk? Kan bisa nanya langsung jadinya. Untuk tabayun, tentunya saya sebagai seorang muslim ya, dan saya juga mengenal mereka. Dan tentunya saya sangat kecewa terhadap mereka. Bagaimanapun dari tahun 2021, saya bekerja sama dengan mereka. Apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Buatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum. Yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM. Dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, fitnah, hasut, bahkan ada di situ ujaran kebencian. Mengenai pasal apa ya tentu undang-undang ITE dong. Ya, apapun itu bentuk skincare, apapun bentuk perawatan, sabun, apapun jenisnya, alangkah baiknya sebelum kita mengarah ke sana tahu dulu kulit kita nih. Kalau misalnya kita nggak paham tentang diri kita sendiri, terus kita main pakai ini, pakai itu, akhirnya kan kasihan nih muka kita jadi kayak bahan dicoba, jadinya ntar bisa luka, bisa apa, kita nggak tahu. Ya, produk kecantikan yang bisa dengan mudah dan murah didapat lewat toko online memang sudah lama menjamur tanpa pernah terkuak bahayanya. Dan seolah ingin membuktikan bahwa ulasan mereka bukanlah tong kosong tanpa bukti, Dr. Richard Lee dan Dr. Oki Pratama memesan produk-produk yang diduga diproduksi oleh perusahaan Henny Sagara dan Haji Mira asal Makassar dan mengulik adanya produk polosan yang diduga mengandung unsur-unsur berbahaya. Meski menegaskan bahwa krim tersebut bukan diproduksi oleh pabrik kosmetik milik Henny, tapi pihak Henny tak mengelak jika sejumlah produk kecantikannya memang dilarang beredar oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Halo Kodong, saya mau unboxing lagi nih produk. Kalian udah tahu kan ini produk apa yang akan saya unboxing? Ya, ini ya, saya unboxing produknya dari deketin Mira Hayati. Kita lihat dulu ada BPOM-nya enggak. Nah, di sini tertulisnya BPOM, tapi saya mau tunggu hasilnya. Saya cekkan ini hasil labnya ke SIG, apakah beneran BPOM atau BPOM-BPOM-an. Kalau hasilnya nanti ini ada kandungan obat tapi BPOM,
kamu berarti melakukan tindakan diduga tindakan kriminal, memalsukan BPOM dengan mengisi dengan isi obat-obatan. Oke? Facial wash ber-BPOM, serum ber-BPOM, krim malam polosan. Tidak ada saya manipulasi, kalian lihat saya unboxing di depan kalian polosan. Saya bertanya ya, saya tidak menjudge ya, di sini saya bertanya. Dalam satu kantong ini, ini menjadi jangkar dari seluruh persoalan ini gitu loh. Nah, di dalam satu kantong ini yang resmi dikeluarkan oleh pabrik, ini ada 5 item nih. Nah, dalam perjalanan ditemukan di pasar, ini ada masuk satu bahan oplosan, bukan oplosan, ada satu berbahan polosan. Sepanjang memang karena itu jelas tidak ada mereknya, ya tentu itu bukan miliknya dari pabrik. Yang beretiket biru itu hanya boleh dipergunakan kalau menggunakan resep dokter. Jadi, dan itu tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan. Jadi untuk seluruh kontrak, perjanjian, kesepakatan dengan seluruh distributor kita, seluruh reseller kita, itu kita mengikat ada perjanjian. PT Ratansa atau PT Sagara ini tidak pernah mengeluarkan racikan. Tidak ada racikan dikeluarkan di pabrik, karena ini adalah sifatnya kosmetik. Memang ada kita pelanggaran administrasi terkait beberapa produk-produk kosmetik kita. Ada beberapa item yang ditemukan, sehingga BPOM mengeluarkan keputusan untuk mengamankan sementara produk item-item itu. Ada beberapa item. Sangat berbahaya kan gitu, karena memang skincare yang palsu ini tentu kandungannya over kalau kita lihat dari BPOM maupun dari kacamata BPKN kan gitu. Telah melarang peredaran dari skincare yang palsu kan gitu, dan ini cukup marak. Saya yang tidak mau lagi kerjasama karena dipaksain, diduganya dia memaksa saya untuk menjual etiket biru. Itu ada buktinya, tanya ke BPOM aja ya, tanya ke BPOM ya soal itu ya. Kalau seandainya tidak terjadi kenapa-napa, saya bertanya lagi, kenapa ada beberapa produk banyak sekali yang dicabut nomor BPOM-nya atau dibekukan? Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin. Iya, kenapa dibekukan? Ini kami bertanya ya di sini. Skincare yang baik itu merupakan skincare yang memang jelas ya, jelas tuh apa, ada jelas BPOM-nya, tempat pabrik produksiannya, expirednya kapan, ada batch produksiannya juga, terus juga isi kandungannya juga jelas seperti itu, terus juga memang diproduksi dan didistribusikan dengan yang benar seperti itu. Iya, karena kulitnya sensitif, bukan picky. Ya, kalau misalnya nggak cocok nggak bisa gitu. Jadi benar-benar harus coba dulu. Terus ya perjalanannya panjang. Ada yang udah beli nggak cocok, akhirnya harus ganti lagi. Enggak, aku nggak FOMO orangnya. Malah cenderung susah untuk bergeser. Kita harus tahu brand apa yang kita pilih gitu. Iya. Gonjang-ganjing justru sedang mengusik keterangan hidup Abizar Al-Ghifari. Pasalnya tak ada angin, tak ada hujan, foto-foto dan video tak pantas diduga sosok mirip Abizar dengan pose sensitif layak sensor. Tiba-tiba saja beredar di jagat sosial media. Sontak saja netizen hingga publik pun geger. Ironisnya ketika berusaha ditemui oleh awak media, Abizar yang biasanya ramah pun jadi mendadak mengambil jurus menghindar dengan mobilnya. Ada apa dengan Abizar? Teka-teki pun kian mencuat. Ketika Umi Pipik, ibu Abizar pun juga mengambil sikap diam. Ketika berusaha ditemui oleh tim silet di rumahnya, Umi Pipik sama sekali tak menampakkan diri. Istri almarhum Jeffrey Al-Bukhari ini hanya menunjukkan sikapnya dengan menggulirkan sederet nasihat religi untuk anak-anaknya. Salah satunya, Umi Pipik menuliskan tak perlu menjelaskan apapun tentang dirimu, karena yang membencimu tidak butuh itu. Cukup katakan kepada hati, Allah wal Mustafa hasbi.
Ya nggak gimana-gimana sih, sebenarnya nggak ngelihat yang overreact juga, biasa aja. Karena emang mungkin karena kondisinya aja kali ya, karena lagi rame juga di sosial media gitu kan, jadinya ya begitulah. Jadi dia sosok anak yang saya lihat bertanggung jawab banget dengan karirnya dia, dengan dia mencari rezeki. Bahkan dia kadang suka nanya, Umi mau hadiah apa, Umi mau minta apa dari aku. Saya bilang nggak usah, apapun yang kamu kerjain berkah, tabungin. Karena kan kamu laki-laki, kelak kamu akan nikah, kelak punya anak, punya istri yang harus ditanggung jawabin kan gitu ya. Terus bertanggung jawab, zahir batinnya. Jadi ya nabung dari sekarang gitu ya, alhamdulillah.